Halo sobat, welcome back to History 09. Jika kita mendengar kata kanibal, mungkin kita akan merasa ngeri dan jijik. Manusia normal pasti tidak mau menjadi kanibal seperti di masa prasejarah yang dahulu kala. Namun, rupanya fenomena memakan sesama manusia masih kerap terjadi di dunia ini, bahkan sampai era modern seperti sekarang. Contohnya saja di Indonesia. 8 tahun lalu misalnya, ada seseorang kanibal yang kita kenal dengan nama Sumanto. Dia menghebohkan publik setelah ketahuan memakan daging nenek yang sudah meninggal dunia. Sangat mengerikan sekali ini sobat. Dari banyaknya kasus kanibalisme yang terjadi di seluruh dunia, lengkap melibatkan aktivitas masak-memasaknya. Ini dia 5 kasus kanibalisme yang paling menggemparkan di dunia. Yang pertama, rumah makan Nigeria, sajikan menu kepala manusia. Pada Februari 2014, 11 orang ditahan setelah ditemukan 2 potong kepala manusia di sebuah rumah makan mewah di Nigeria. Rumah makan yang terletak di Hotel Anambra, selatan Nigeria ini menyajikan menu daging manusia dengan harga yang sangat tinggi. Selain itu, ternyata rumah makan ini juga memberikan pelayanan yang spesial bagi pelanggan yang memakan menu khususnya tersebut. Belum diketahui apa alasan pengelola restoran membunuh manusia, termasuk ataukah mungkin ada motif dendam atau lain sebagainya, itu belum diketahui. Tapi dari pemeriksaan yang dilakukan, mereka tidak mengidap kelainan jiwa. Yang kedua, olahan jenazah bocah asal Pakistan. Ya, Muhammad Arif Ali dan Muhammad Farman Ali. 2 bersaudara asal Pakistan ini ditangkap pada April 2014 lalu karena ditemukan kepala bocah laki-laki di rumah mereka. Mereka ini ditangkap karena laporan seseorang warga yang mencium bau busuk dari rumah mereka. Ternyata setelah diselidiki, mereka terbukti menjadi kanibal dan sudah memakan kurang lebih 100 tubuh manusia. Kedua saudara ini kerajinan makan manusia sejak lama. Kadang dimasak, kadang pun dimakan mentah-mentah. Pemerintah Pakistan menjatuhkan hukuman mati buat Arif dan Ali ini. Yang ketiga, bikin gulai istrinya. Pria Amerika Serikat dicekal polisi. Koki amatir asal California, David Fiennes, tega memasak dan memakan istrinya sendiri, yaitu bernama Dawn Fiennes, di rumah makan miliknya. Ia mengaku membunuh istrinya dan menunggu istrinya meninggal selama 4 jam akibat luka yang dialami istrinya tersebut. Tubuh Dawn hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Namun, David rupanya seorang koki amatir yang lumayan handal. Ia mengaku telah memasak istrinya untuk menu menyerupai seperti gulai. Dia mengatakan, "Saya memasaknya selama 4 hari dan membiarkannya dingin lalu memakannya," ujar David pada saat ditangkap. Yang keempat, memakan daging wanita asal Jepang. Issei Sagawa, seorang mahasiswa Jepang yang tengah belajar di Perancis. Suatu hari, ia bertemu Rene Harville, seorang wanita yang sangat cantik. Issei langsung jatuh cinta pada Rene dan terus memikirkannya, seolah-olah Rene merupakan wanita idaman Issei. Rene sendiri seorang wanita 25 tahun yang menguasai 3 bahasa. Issei minta Rene untuk mengajarinya bahasa Jerman dan mengatakan akan membayar jasanya. Rene setuju, kemudian ia dibawa ke rumah Issei. Sesampai di rumah Issei, Rene dibunuh dan tubuhnya dimakan oleh Issei untuk memuaskan fantasi seks yang sudah lama terpendam. Yang kelima, 3 warga Brazil jualan kue isi daging manusia.
Ini sebenarnya terbilang kasus lama, yaitu kasus pada April 2012 lalu. 3 orang di Brazil ketahuan membunuh dan memakan daging manusia. Tak hanya itu sobat, mereka bahkan menjual daging tersebut dan menjadikannya isian kue. Namun rekonstruksi ulang kejadiannya baru pada beberapa hari yang lalu. Kejadiannya bermula ketika pasangan suami istri Jorge Beltro Negromonte da Silveira dan Isabel Cristina Pires serta istri simpanannya Brune Cristina Oliveira da Silva membawa 2 gadis ke rumah mereka di Granhus untuk bekerja sebagai pelayan. Pada tahun 2012, salah satu dari mereka menggunakan kartu kredit milik korban. Dari situ, polisi menangkap mereka yang ternyata sudah dimata-matai sejak lama. Dari sana terungkap bahwa mereka membunuh dan memakan daging korbannya. Dan tak hanya itu, mereka membuat kue dengan isian daging korbannya dan menjualnya ke orang sekitar, sekolah hingga ke rumah sakit. Mereka mengaku menggunakan daging tuna atau ayam sebagai isian kue tersebut. Sang suami mengaku jika mereka merupakan anggota aliran sesat yang mendapat bisikan untuk membunuh wanita sebagai bentuk dari penyucian dan pengurangan populasi di dunia. Dan mereka dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Ini kanibalisme yang sangat mengerikan yang ada di dunia ini.